Selamat pagi Bu Ria. Selamat pagi. Mohon izin nih, boleh nggak minta waktunya sebentar nih? Ya, silakan Ibu. Perkenalkan, saya Susanti. Saya CGP Angkatan 11 nih dari Kota Palangkaraya. Kebetulan kami dapat tugas untuk mencari narasumber dari sekolah lain yang bisa kami wawancarai begitu Ibu. Nah, terkait dengan modul yang kami pelajari, modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin begitu ya, pemimpin pembelajaran. Nah, baik Ibu, boleh Ibu memperkenalkan diri mungkin secara singkat? Oh iya, baik. Terima kasih Bu Susan. Saya adalah Kepala Sekolah SMP 11 Palangkaraya. Saya di sini sudah menjabat kurang lebih 3 tahun berjalan. Jadi mungkin sedikit banyak sudah ada beberapa keputusan yang mengandung dilema etika yang sudah saya ambil gitu. Baik Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan. Tidak apa-apa ini Ibu ya? Ya, silakan. Ya baik Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama ini Ibu. Nah, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya itu mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral itu dari latar belakang permasalahannya dulu. Nah, setelah saya tahu latar belakang permasalahannya, baru saya lakukan pendekatan ataupun cross check terhadap permasalahan tersebut. Apakah ini masuk dilema etika ataukah masuk bujukan moral? Nah, jadi untuk mengidentifikasi itu saya memerlukan bantuan atau informasi dari guru-guru lain gitu, ataupun dari siswa itu sendiri dan dari orang tua siswa tersebut. Nah, baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya dihadapkan pada dilema etika yang seperti itu Ibu ya, dua-duanya mengandung nilai benar dan nilai kebajikan, maka saya akan memilih mana yang paling urgent yang harus saya selesaikan dahulu gitu. Gitu Ibu ya. Ya. Nah, baik. Nah, berikutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama melakukan ini begitu? Langkah-langkahnya pertama, saya harus mengetahui latar belakang permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan guru-guru yang memang terkait gitu ya, misalkan wali kelas, kemudian guru bimbingan konselingnya, atau dengan wakil kesiswaan saya gitu kan, ataupun dengan orang tua siswa tersebut gitu. Jadi setelah itu baru kita lakukan komunikasi dengan orang tua dan siswa, baru nanti kita bisa mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan. Luar biasa sekali Bu. Jadi koordinasinya berjalan dengan sangat baik ya Bu ya. Iya betul. Baik Bu, nih hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kalau yang paling efektif selama ini yang sudah saya lakukan yaitu adanya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi, terutama dengan yang saya sebutkan tadi, guru-guru yang memang terkait dalam kasus atau dilema tersebut, kemudian dengan orang tua dan dengan mungkin kalau diperlukan misalnya dengan pihak luar gitu, misalkan RT atau RW setempat, mungkin itu yang kalau menurut saya lebih efektif itu. Baik Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang
apa istilahnya yang saya hadapi itu adalah di satu sisi saya harus menyelamatkan atau berpihak kepada siswa. Di satu sisi saya harus melanggar tata tertib atau peraturan yang sudah kita sepakati bersama di sekolah gitu. Nah, itu tantangan yang menurut saya tantangan cukup berat karena walaupun bagaimanapun kita nih harus tetap berpihak pada siswa atau berpihak pada murid karena murid ini kan masih jangkauannya masih panjang nih Bu Susan ya. Iya. Kita nggak mungkin misalkan gara-gara kasus dia tidak turun kemudian kita berhentikan karena memang sudah melanggar tata tertib. Itu kan kayaknya menurut saya masih bisa kita istilahnya kita perbaiki lah gitu melalui pembinaan dengan guru BK-nya, kemudian koordinasi dengan orang tuanya gitu. Selagi itu masih bisa kita bantu. Nah, tantangan yang begitu tuh yang berat buat saya. Iya. Jadi memang sebagai pemimpin kita memang harus bijaksana ya Bu ya dalam mengambil sebuah keputusan. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu jalankan? Kalau selama ini Bu Susan ya, saya tidak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus ataupun dilema etika karena kasus itu kan kadang datang tiba-tiba tanpa kita rencanakan gitu. Jadi pada saat penyelesaian kasus tersebut ya sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Misalkan ada datang kasus memang perlu kita selesaikan hari itu juga ya kita selesaikan. Tapi yang pasti sebelum menyelesaikan itu saya harus koordinasi dulu dengan guru-guru lain ataupun dengan orang tua siswa. Ya, baik. Nah, ini berikutnya nih Bu. Apakah ada mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan nih ketika Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang membantu saya itu ya lingkungan di sekitar saya, yaitu guru-guru saya, kemudian orang tua siswa juga yang kooperatif gitu kan. Akhirnya dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka itu akan mempermudah saya untuk pengambilan keputusan. Baik, Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Nah, baik. Dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil ketika mengambil sebuah mengambil keputusan dalam dilema etika nih? Pembelajaran yang bisa saya petik yaitu pertama harus ada keterbukaan, harus ada koordinasi dan komunikasi, dan yang tidak kalah penting adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah, orang tua dan siswa. Baik, terima kasih Bu Ria atas sama-sama. waktunya sudah bersedia menerima saya untuk berwawancara pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Bu Ria. Sama-sama, sukses selalu ya. Terima kasih Bu.